Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kultur jaringan tumbuhan, di mana untuk materi saya sebenarnya lebih ke teknik mengenai bagaimana caranya kita melakukan kultur jaringan khususnya pada tumbuhan, khususnya pada sel-sel meristem atau sel-sel yang amobil. Nah, untuk materi pertama, materi ini merupakan materi pendahuluan pengantar untuk kalian supaya mengerti apa dasar-dasar atau apa istilah-istilah atau jaringan yang akan banyak kita bahas di teknik kultur jaringan berikutnya. Nah, oleh karena itu, untuk materi ini saya akan membahas mengenai eh, teori tentang fertilisasi tumbuhan, kemudian perkembangan embriogenik, dan juga diferensiasi sel dari tumbuhan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa perkembangan embrio dalam tumbuhan itu terdiri atas beberapa tahap. Ya, jadi sama seperti manusia, eh, terbentuknya sebuah janin atau embrio itu dimulai dari bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah, kalau pada tumbuhan kita namakan dia sebagai fertilisasi ya atau pembuahan. Nah, eh, setelah terjadinya pembuahan, maka akan terbentuk zigot. Ya, jadi zigot ini merupakan persatuan antara gamet jantan dengan gamet betina sehingga menghasilkan sel tunggal yang kita sebut sebagai zigot. Nah, kalau kalian lihat di gambarnya, zigot itu berbentuk seperti ini, ya. Nah, setelah itu akan terjadi pembelahan sel, ya, atau cell division, di mana zigot yang sudah terbentuk itu akan melewati proses pembelahan, ya, pembelahan menjadi sel-sel dan membentuk multiselular embrio, ya, embrio yang sudah memiliki banyak sel. Nah, setelah itu tahap terakhir adalah diferensiasi. Nah, diferensiasi ini sebenarnya dia akan menjadi sebuah jaringan atau sel yang mempunyai fungsi yang spesifik. Ya, jadi diferensiasi ini merupakan tahap lanjut setelah terbentuk embrio yang multisel. Ya, jadi seperti yang kalian mungkin sudah pelajari di botani farmasi, nanti ada jaringan pengangkut ya seperti silem atau flum, kemudian ada juga berkas pembuluh, ya kambium dan lain-lain itu semua berasal dari suatu sel yang berdiferensiasi sehingga membentuk jaringan atau sel yang sudah ada memang fungsi spesifiknya. Nah, oleh karena itu, mengapa kita perlu mempelajari tahapan ini dalam suatu tumbuhan ketika kita berbicara tentang kultur jaringan? Itu karena ketika kita bekerja dengan kultur jaringan, kita harus mengetahui tahapan mana sel tersebut sudah berada, eh, sel tersebut sudah berada di tahapan apa, sehingga kita tidak salah pilih ketika kita mengambil satu sel untuk dikembangkan secara kultur jaringan. Ya, jangan sampai kita mengambil sel yang sudah berdiferensiasi ya. Berarti itu sudah tidak bisa lagi di kultur jaringan karena dia sudah memiliki fungsi spesifik. Yang kita harapkan adalah kita mengambil suatu sel yang sel itu masih bisa berkembang. Ya, jadi ketika kita modifikasi medianya atau kita berikan perlakuan, sel itu bisa berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mau sel tersebut menjadi jaringan pengangkut misalnya atau eh, jaringan untuk jaringan remaja misalnya ya yang punya fungsi tertentu. Nah, itu bisa kita modifikasi dari medianya. Tapi berbeda ketika kita mengambil sel yang sudah berdiferensiasi atau sel yang sudah dewasa. Itu sangat sulit atau bisa dikatakan tidak bisa lagi dilakukan kultur jaringan. Ya, makanya kalau kalian pernah lihat gambar-gambar di Google atau kalian pernah dengar-dengar cerita dari anak pertanian, mungkin ada yang punya teman di pertanian, itu mereka melakukan kultur jaringan, biasanya dari eh, jaringan yang masih bertumbuh ya, seperti tunas, kemudian bakal bakal buah atau
ujung akar ya, yang kita tahu bahwa akar itu akan terus bertumbuh memanjang ya. Jadi itu bisa bisa bertumbuh melalui teknik kultur jaringan. Nah, mungkin kalian sudah pernah dijelaskan oleh Prof. Alam ya, bahwa mengapa di farmasi kita pelajari juga kultur jaringan, padahal kultur jaringan ini sebenarnya fokus utamanya adalah pertanian. Ya, jadi kultur jaringan dalam farmasi fungsinya adalah untuk eh, s- eh, sebagaimana yang kita tahu ya bahwa di farmasi itu paling banyak penelitian atau paling banyak eh, studi mengenai isolasi senyawa aktif ya, isolasi senyawa baru dari tumbuhan. Nah, ketika ditemukan senyawa baru yang sangat potensial untuk kesehatan manusia, itu biasanya akan diekstraksi secara besar-besaran ya, dan kemungkinan akan terjadi kepunahan terhadap tumbuhan tersebut jika tumbuhannya terus diambil misalnya daun atau bunganya ya. Nah, dengan adanya teknik kultur jaringan, kita bisa menghemat sumber daya khususnya tumbuhan yang kita ambil, kemudian kita juga bisa menghemat waktu. Jadi kita tidak perlu menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan kulit batang misalnya atau bunga atau buah ya. Kita cukup melakukan kultur jaringan di laboratorium dan dalam waktu hanya bulan atau bahkan ada yang hanya sampai beberapa minggu itu sudah bisa menghasilkan senyawa yang kita dapatkan dari tanaman dewasa yang ketika kita tidak pakai kultur jaringan ya. Jadi dia bisa menghemat waktu, bisa menghemat tenaga dan bisa juga menghemat sumber daya. Jadi tidak terjadi kepunahan terhadap tumbuhan yang kita ambil senyawanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan embrio dan pertumbuhan embrio ya. Jadi embrio tadi yang sudah saya jelaskan ya bahwa embrio ini dia adalah hasil pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina. Kemudian dia sudah berkembang ya, berkembang menjadi suatu sel ya. Jadi nanti ada namanya multicellular embrio ya. Jadi embrionya itu sudah banyak selnya di dalam. Nah, apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dari suatu embrio? Ada apa? Ketersediaan nutrien ya atau ketersediaan nutrisi. Nah, seperti jadi kalau pada tumbuhan itu nutrisi yang dibutuhkan berupa nitrogen, kemudian fosfor dan kalium ya. Jadi kalau kalian pernah dengar eh, pupuk ya, pupuk NPK. Jadi NPK itu singkatannya natrium, fosfor, dan kalium. Nah, itu pupuk yang digunakan untuk mengembangkan jaringan dari tumbuhan. Misalnya buah, ya kita mau memperbanyak buahnya atau bunga atau daun ya. Jadi kita pakai pupuk NPK. Nah, di pupuk NPK itu kita modifikasi ya. Para petani itu yang sudah ahli atau orang-orang di pertanian itu mereka bisa modifikasi misalnya berapa persen natriumnya, berapa persen fosfornya, berapa persen kaliumnya. Ya, dan semuanya itu punya tujuan tertentu ya. Kalau misalnya mau diperbanyak daunnya, apa nutrisi apa atau nutrien apa yang diperbanyak ya. Jadi semua itu ada tujuannya. Nah, faktor yang kedua adalah kondisi dari lingkungan, ya. Jadi seperti suhu, kemudian kelembaban, bisa juga paparan sinar matahari, ya. Semua itu bisa mempengaruhi kemampuan dari embrio untuk menjadi dewasa, ya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor genetik. Ya, tentu saja eh, genetik dari orang tua tanaman tersebut itu pasti akan menurun ya ke anak-anaknya sehingga walaupun kita sudah mencukupi kebutuhan nutrisinya, kemudian kita juga sudah memodifikasi lingkungan kondisi lingkungannya itu tidak akan bisa mengubah genetik dari tanaman tersebut ya. Jadi tetap faktor yang penting juga adalah dari genetik tanaman tersebut. Nah, jadi nanti ke depannya kita akan lebih banyak membahas mengenai nutrisi ya, nutrisi untuk dalam kultur jaringan. Jadi nutrisinya nanti dimasukkan ke dalam media tanam ya, media dalam hal ini kita bekerja dengan agar ya. Nanti tinggal dimodifikasi apa-apa yang dimasukkan ke dalam agar tersebut supaya bisa mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan.
Nah, kemudian diferensiasi sel dalam embrio ya. Jadi ini embrionya sudah berkembang, bahkan bisa sampai menjadi jaringan ya, yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, di sini ada beberapa eh, tipe diferensiasi sel ya. Ada meristem apikal batang, kemudian ada meristem apikal akar, dan ada kotiledon. Nah, kalau untuk meristem apikal batang, ini adalah sel-sel yang akan membentuk batang dan organ-organ di atasnya. Ya, jadi seperti daun, kemudian ranting-ranting. Sedangkan meristem apikal akar ini dia akan membentuk sistem perakaran tanaman. Makanya di sini disebut sel meristem ya, karena sel meristem itu adalah sel yang masih akan terus bertumbuh ya, dan dia belum menjadi dewasa. Ya, jadi ini sel meristem ibaratnya seperti anak ya, yang dia masih berpotensi untuk tumbuh ya. Kemudian ada juga kotiledon. Nah, kotiledon ini mungkin kalian masih ingat di pelajaran eh, apa botani farmasi ya, yang bagian bunga, buah dan biji itu kotiledon itu ada daun kecil di biji ya. Di biji dia terselip terselip di, kalau misalnya dia berkeping dua ya, bijinya berkeping dua, itu kadang ada daun di situ. Nah, kita sebut sebagai daun lembaga. Ya, jadi daun lembaga yang menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal. Jadi kalau misalnya kalian pernah praktikum di SMA pakai kacang 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 hijau ya, yang diletakkan di kapas yang basah, itu lama-kelamaan dia akan bertunas kemudian menjadi toge kan. Nah, daun lembaga kalian bisa lihat di situ daun lembaganya. Ya, daun yang pertama kali muncul dari biji biji kacang hijau. Ya, jadi di situ tanaman mengambil cadangan makanannya dari itu. Ya, padahal sebelumnya tidak ada akar ya, yang mana kita tahu bahwa akar itu adalah salah satu fungsinya mengambil unsur hara kan dari tanah untuk sebagai makanan dari tanaman. Kemudian belum belum ada juga daun, di mana kita tahu daun ini berfungsi untuk fotosintesis yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan ya. Jadi dari mana tumbuhan itu bisa mendapat makanannya ya dari daun lembaga ini ya. Makanya daun lembaga ini dikatakan sebagai cadangan makanan untuk pertumbuhan awal. Nah, selanjutnya pembentukan jaringan pada tumbuhan. Ya, jadi di sini ada beberapa eh, tipe jaringan pada tumbuhan. Ya, jadi ada namanya jaringan meristem. Nah, ini yang paling banyak akan kita bekerja dengan jaringan meristem di kultur jaringan. Kemudian ada jaringan permanen, ada jaringan vaskular, dan ada jaringan dasar. Ya, kalau jaringan meristem ini dia selnya masih aktif membelah dan membentuk jaringan baru. Kemudian kalau jaringan permanen, jaringannya sudah mengalami diferensiasi dan sudah mempunyai fungsi spesifik. Ya, kemudian ada jaringan vaskular. Ini jaringan vaskular itu jaringan pengangkut air, pengangkut hara dan fotosintat dalam tumbuhan. Kemudian ada juga jaringan dasar, di mana jaringan dasar ini merupakan jaringan penyusun organ-organ utama seperti akar, batang, dan daun. Nah, ini untuk pertumbuhan dan perkembangan akar. Ya, jadi ada meristem apikal. Ini biasanya sel-sel meristemnya ini terdapat di ujung-ujung akar, ya, untuk menghasilkan sel-sel baru. Kemudian zona pemanjangan ini akan membuat sel pada akar itu memanjang dan membesar sehingga akarnya itu bisa bisa ter tertancap kuat dalam tanah, ya. Kemudian ada juga zona diferensiasi. Ini nanti akan berubah menjadi epidermis dan korteks. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan batang, ada pemanjangan batang sama dengan akar tadi, dia akan menghasilkan ruas-ruas, kemudian pembentukan daun, ya, di mana daun ini tumbuh dari mata tunas di sepanjang batang dan ada juga pembungaan. Nah, pembungaan ini macam-macam ya tipenya. Ada yang tipenya mulai tumbuh di ketiak daun, ada juga di ketiak batang, ya, ada juga di ujung batang dan lain-lain. Kalian sudah pelajari ini di botani farmasi. Ya, jadi kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan daun, di sini ada pembelahan sel. Ya, jadi di mana sel-sel daun ini akan membelah dan meningkatkan ukuran dari daun, kemudian pembesaran sel, di mana daun ini akan menjadi lebar, ya.
sehingga luas permukaannya itu semakin besar. Kemudian ada juga diferensiasi jaringan, di mana sel daun ini akan berubah menjadi jaringan epidermis ya. Dia akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan epidermis, kemudian mesofil dan pembuluh. Ya, jadi itu untuk teori pendahuluan dulu ya untuk pengenalan bahwa semua jaringan dalam tumbuhan, kalau dia dikatakan sebagai jaringan meristem yang masih aktif membelah, yang masih aktif berdiferensiasi, itu bisa kita gunakan untuk kultur jaringan. Nah, untuk tentang hormon ya, jadi ini juga penting ya kita ketahui ada beberapa hormon yang berperan dalam diferensiasi jaringan. Ya, jadi ini nanti yang akan kita modifikasi di kultur jaringan, di mana ada auksin. Nah, kalau auksin ini biasanya dia berfungsi berperan dalam pemanjangan ya atau pembelahan sel, khususnya pada tunas atau pada akar. Sedangkan kalau sitokinin, ini sitokinin pada jaringan tunas ya membentuk jaringan tunas dan organ-organ, dan ada giberelin ini untuk memperpanjang, juga bisa untuk germinasi biji dan juga untuk perkembangan bunga. Jadi kalau kalian mau tanamannya itu menghasilkan banyak bunga, maka diberikan giberelin. Kalau kalian mau akarnya yang banyak, maka diberikan auksin ya. Kemudian ada juga asam absisat, di mana asam absisat ini berperan dalam respon stres ya. Jadi kalau misalnya tumbuhannya mengalami stres, misalnya kekurangan air atau tanahnya yang kering atau misalnya suhu udara yang panas ya, ini bisa mempengaruhi stres bisa memberikan stres pada tumbuhan. Nah, dengan adanya asam absisat ini dia bisa mengatur respon stres dari tumbuhan, kemudian juga bisa mengatur peristiwa dormansi ya, kemudian bisa juga mengatur pertumbuhan dari tanaman. Ya, jadi nanti kita akan banyak berbicara di sini ya, hormon tanaman. Mungkin sekian materi untuk kali ini. Jadi ini sekedar pengantar. Nanti nanti berikutnya saya akan perlihatkan mengenai video ya, video kultur jaringan secara sederhana, dan kita akan membahas mengenai teknik-teknik dalam kultur jaringan. Baik, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.